Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, kita dari kelompok 2C. Kami akan memaparkan tugas yang terkait dengan evaluasi kualitas layanan website akademik pada Institut Agama Islam Tasikmalaya dengan menggunakan framework ITIL Fitri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada mitra IAIT yang sudah berkenan untuk menjadikan sebagai objek penelitian dari kami. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, perkenalkan saya Alia Rapis sebagai Project Manager ya, dan tiga rekan teman saya yang lainnya. Yang pertama ada Salza Adriana sebagai business analyst, yang kedua ada Najwa Syarwan Najwa Sofyan sebagai data analyst, dan yang ketiga ada Miftahul Fahmi sebagai IT asesor. Oke, perkembangan teknologi informasi membuat perguruan tinggi semakin bergantung pada sistem digital, termasuk website akademik IAIT sebagai media utama bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Meski sangat membantu, website ini juga masih menghadapi berbagai kendala. Ya, diantaranya kecepatan yang tidak stabil, terus ada tampilan kurang responsif, dan gangguan saat trafik meningkat. Oleh karena itu, kami melakukan evaluasi layanan menggunakan framework ITIL Fitri sebagai standar best practice untuk meningkatkan kematangan proses layanan. Evaluasi ini membantu institusi mengidentifikasi aspek yang sudah berjalan baik serta area yang perlu ditingkatkan. Oke, setelah kita mendapatkan study case yang sudah tadi dipaparkan, ada pun tantangan dan juga solusi evaluasi kualitas layanan. Yang pertama, masalah yang dihadapi. Untuk masalah yang dihadapi itu kecepatan akses, stabilitas sistem, dan kinerja layanan saat pengguna meningkat masih menjadi kendala. Yang kedua ada pentingnya evaluasi. Ini adalah evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan layanan TI memenuhi kebutuhan dan mengatasi hambatan pengguna, dan juga peran ITIL Fitri ini untuk penerapan ITIL Fitri sebagai kerangka kerja strategis untuk evaluasi struktur, identifikasi area perbaikan, dan juga perumusan strategi peningkatan kualitas. Nah, Oke, selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu ada kuesioner, di mana kuesioner ini yaitu mengumpulkan data kuantitatif dari pengguna website IAIT mengenai kepuasan pelayanan, kemudahan pengguna, kecepatan akses, dan kendala sistem. Yang kedua yaitu ada wawancara, mengumpulkan data kualitatif dari pengelola IT IAIT untuk memahami masalah teknis, prosedur operasional, dan upaya peningkatan layanan. Dan yang terakhir yaitu adalah analisis ITIL V3, yaitu menganalisis data berdasarkan 5 domain ITIL V3, yaitu ada service strategi, service design, service transition, service operation, dan continual service improvement. Nah, untuk yang selanjutnya itu mengenai kerangka kerja ITIL V3, itu ada beberapa tahapan. Yang pertama service strategi. Di sini tuh kita menentukan strategi dan tujuan dari layanan TIC IAIT itu sendiri. Yang kedua ada service design, di mana kami merancang layanan yang sesuai dengan kebutuhan layanan penggunanya. Yang ketiga ada service transition, di mana kami menerapkan dan mengubah layanan TI secara terkendali. Yang selanjutnya ada service operation, mengelola operasional dan pengawasan layanan TI harian. Dan yang terakhir ada continual service improvement, di mana ini kami meningkatkan layanan TI secara berkelanjutan. Nah, adapun hasil dari evaluasi yang kami lakukan itu untuk service strategi itu berada di angka 3,3, dan untuk si expectation maturity-nya berada di angka 3,5. Ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh layanan TI IAIT itu sudah cukup baik. Untuk yang selanjutnya itu ada service design, menunjukkan di angka 3, dan expectation maturity-nya itu berada di angka 3,5. Untuk yang selanjutnya itu ada service transition, itu berada di angka 3, dan expectation maturity-nya berada di angka 3,5. Untuk service operation berada di angka 3, dan expectation maturity-nya berada di angka 3,5. Ini menunjukkan bahwa operasional harian yang dilakukan oleh IAIT itu sudah berjalan sangat baik. Dan yang terakhir ada continual service, itu menunjukkan di angka 3, dan expectation maturity-nya berada di angka 3,5. Ini sangat sangat jauh. Ini menunjukkan bahwa peningkatan layanan teknologi informasi di IAIT masih perlu untuk dilanjutkan seperti itu. Oke, dari hasil yang sudah dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa satu service
mendapatkan gap terbesar 0,76, menunjukkan perlunya peningkatan dalam proses perpindahan layanan dan operasional harian. Yang kedua yaitu ada continuous service improvement, mendapatkan gap sebesar 0,74, menandakan proses peningkatan layanan berkelanjutan belum optimal. Dan yang ketiga yaitu ada service strategi dan desain, meskipun gap lebih kecil masih perlu penyesuaian strategi dan penyempurnaan desain layanan. Selanjutnya dari beberapa hasil kuesioner yang telah kami sebar ke mahasiswa IIT itu sendiri, kami menemukan pengguna sudah puas namun tampilan dan navigasi belum optimal. Jadi perlu rekomendasi perbaikan analisis kebutuhan pengguna secara berkala. Kemudian untuk tampilan dan struktur menunya juga sudah baik namun navigasinya belum konsisten. Jadi kami merekomendasikan sempurnakan desain antar muka, user center, dan fitur pencarian. Kemudian ditemukan juga pengguna masih merasa kurang informasi terkait pemeliharaan dan pembaruan. Jadi kami merekomendasikan prosedur komunikasi harus jelas seperti notifikasi dan pengumuman. Selanjutnya akses websitenya sudah cepat, namun ada kendala, error dan pelaporan gangguan. Jadi kami merekomendasikan kanal pengaduan resmi dan respon cepat dari tim IT dari IIT itu sendiri. Kemudian yang terakhir, peningkatannya sudah ada, tapi tanpa mekanisme umpan balik berkelanjutan. Kami merekomendasikan sistem evaluasi rutin berbasis survei dan melibatkan pengguna itu sendiri, yaitu mahasiswa atau dosen yang memakai website sistem akademik itu sendiri. Oke, baik. Setelah kami tadi memaparkan secara keseluruhan, apakah dari rekan-rekan semuanya ada pertanyaan? Kalau sudah dari level 3, kenapa tadi masih ada masalah seperti akses yang lambat dan insiden ditangani dengan manual? Oke, izin menjawab untuk pertanyaan itu. Jadi level 3 itu sudah terdokumentasi, tapi hasilnya belum efektif. Izin menambahkannya, sebenarnya dari SOP-nya itu sudah ada, tetapi belum ada sistem yang otomatis. Terus kemudian ada monitoring secara real time juga belum ada. Kemudian ada tidak adanya dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai. Jadi hasilnya belum optimal. Sudah menjawab? Apakah ada lagi pertanyaan? Aku Baik. izin bertanya. Kan gap besar itu ada di service transition dan service operation yaitu 0,76. Ini tuh lebih karena masalah teknis atau manajerial? Oke, baik. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Sheila. Kan tadi itu apakah dari A atau B gitu ya. Nah sebenarnya keduanya itu berpengaruh, tetapi secara sistematis itu tidak adanya dari monitoring otomatis dan juga sistem aplikasi seperti itu. Betul banget. Terus dari BOD manajerial juga, dari segi SOP sama SDM juga, layanan TI itu sangat terbatas kayak gitu. Jadi dari kesempatan tersebut ada gap sebesar 0,76 itu kayak gitu. Jawab. Langsung ke kesimpulan akhir. Website akademik IIT ini berada pada level 3 yang berarti define proses yang menunjukkan proses TI yang terdefinisi dan konsisten. Kemudian perlu adanya peningkatan pada service operation dan continuous service improvement, terutama dalam stabilitas akses, penanganan insiden, monitoring, dan umpan balik. Kemudian dengan implementasi rekomendasi ITIL P3 ini, website IIT berpotensi mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi serta mendukung visi digital institusi. Oke, baik. Cukup sekian penjelasan dan pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.